Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 2B, program studi psikologi, angkatan 2024, yang beranggotakan saya sendiri, Rahmalia Alesyalinandar, bersama dengan rekan saya yang lainnya, yaitu Raisya Enzi Kurnia, Ridho Arya Pratama, Rima Nur Azizah, dan Shelby Andin Syakirania Belami. Kelompok kami telah menyelesaikan suatu penelitian yang berjudul Mengungkap Emosi, Analisis Psikolinguistik, Respon terhadap Komunikasi Nonverbal melalui Video. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tak luput dalam penggunaan bahasa. Bahasa sendiri diartikan sebagai sarana komunikasi yang terstruktur dalam bentuk satuan seperti kata, frasa, klausa, dan juga kalimat yang dapat disampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Sedangkan komunikasi sendiri merujuk pada proses interaksi antara individu dengan kelompok, organisasi, ataupun komunitas di mana mereka bereaksi lalu menciptakan suatu pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Menurut Cher, terdapat 5 fungsi utama dari bahasa. Yang pertama adalah fungsi ekspresi, di mana fungsi ini membantu individu untuk mengungkapkan isi hati mereka ataupun perasaan mereka. Fungsi yang kedua adalah fungsi informasi, di mana fungsi ini membantu individu untuk mengungkapkan kesan dan juga makna kepada orang lain. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi eksplorasi, di mana fungsi ini membantu individu untuk menjelaskan berbagai hal, situasi, dan juga kondisi. Lalu fungsi yang keempat adalah fungsi persuasi, di mana bahasa juga turut berfungsi untuk membuat individu mengikuti apa kata penuturnya. Lalu terakhir ada fungsi hiburan, di mana bahasa juga mampu untuk membuat individu merasa senang dan memuaskan batin mereka. Penelitian ini mencakup fungsi ekspresi, informasi, dan juga eksplorasi, tetapi lebih menitik beratkan pada fungsi eksplorasi, karena fungsi ini berarti juga mencakup bagaimana individu mampu untuk memahami dan juga memberikan label terhadap emosi apakah yang tengah dirasakan oleh orang lain. Lantas, apa itu emosi? Apakah emosi adalah marah? Kesal? Chaplin sendiri mendefinisikan emosi adalah suatu reaksi dari individu terhadap rangsangan tertentu yang diiringi dengan intensitas perasaan yang tinggi. Terdapat 5 emosi umum yang dapat dilihat dari ekspresi wajah manusia, meliputi emosi marah, sedih, senang, takut, dan juga jijik. Dengan demikian, emosi bukanlah hanya perasaan marah, kesal, tetapi juga meliputi berbagai emosi yang dapat kita rasakan. Emosi juga dapat muncul banyak sekali, terdapat berbagai macam emosi karena emosi dapat muncul dalam berbagai varian dan juga intensitas yang berbeda-beda. Namun, ada kalanya kita dihadapkan dengan situasi di mana kita tidak memungkinkan untuk menanyakan emosi apakah yang tengah mereka rasakan kepada orang lain. Tetapi, kita tetap bisa mengenali emosi mereka dari berbagai isyarat nonverbal, seperti kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, gerakan tangan, dan juga gerakan tubuh, serta paralanguage. Inilah yang dinamakan dengan komunikasi nonverbal, di mana individu tidak menggunakan kata-kata dalam memberikan pesan, tetapi hanya mengandalkan isyarat-isyarat nonverbal saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana individu mampu untuk mengenali, memahami, dan juga memberikan label terhadap emosi apakah yang tengah dirasakan oleh orang lain tanpa melalui komunikasi verbal, melainkan hanya mengandalkan isyarat-isyarat dalam komunikasi nonverbal saja. Fokus penelitian ini juga ada pada ranah psikolinguistik, di mana kami juga berusaha untuk memahami bagaimana proses mental individu bekerja dalam mengolah informasi nonverbal yang kemudian membentuk suatu persepsi emosional yang kemudian diinterpretasikan melalui bahasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada fenomena sosial dalam konteks alami. Subjek penelitian merupakan mahasiswa psikologi UPI semester 2 yang dipilih secara purposif. Mereka diminta untuk menonton cuplikan video pendek yang menampilkan berbagai isyarat nonverbal, lalu mengisi angket tertutup untuk mengidentifikasi emosi yang ditampilkan. Data yang dihasilkan lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan induktif untuk mengungkapkan pola-pola pemaknaan responden terhadap komunikasi nonverbal seperti gerak tubuh, kontak mata, serta paralanguage. Di video pertama terlihat seorang wanita yang sedang bersedih dan mengeluarkan air mata. Ini videonya.
Di video kedua terlihat seorang anak kecil yang sedang takut. Berikut videonya. Di video ketiga terlihat seorang bapak-bapak kebingungan melihat anak di sebelahnya. Berikut videonya. Di video keempat, ada seorang pria yang bernama Mr. Bean menunjukkan ekspresi jijik saat memakan oyster. Ini videonya. Di video kelima, wanita itu menunjukkan ekspresi bahagia dengan raut wajah senyum. Ini videonya. Di video keenam menunjukkan seorang wanita yang sedang berteriak dengan intonasi tinggi menunjukkan ekspresi marah. Berikut videonya. Video ketujuh menunjukkan seorang wanita dengan ekspresi yang campur aduk. Ini videonya. Di video ke-8 ada seorang pria yang menunjukkan ekspresi yang berbeda secara runut. Berikut videonya. Berdasarkan hasil angket yang telah diperoleh, dapat disimpulkan pada gambar pertama menunjukkan respon terhadap video pertama yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang menangis sambil bersandar di sebuah jendela yang menunjukkan emosi sedih. Sebanyak 83% atau 25 responden memilih emosi sedih, 14% atau 4 responden memilih emosi putus asa, dan 3% atau 1 responden memilih emosi takut. Pada gambar kedua menunjukkan respon terhadap video kedua yang memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang ketakutan. Hasil menunjukkan sebanyak 87% atau 26 responden memilih emosi takut dan 13% atau 4 responden memilih emosi bingung. Hal ini menunjukkan interpretasi yang relatif konsisten terhadap emosi negatif yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Pada gambar ketiga menunjukkan respon terhadap video ketiga yang memperlihatkan seorang anak muda dan orang tua. Anak muda tersebut berperilaku maladaptif akibat gangguan autisme yang membuat si bapak di sebelahnya kebingungan. Hasil menunjukkan sebanyak 83% atau 25 responden memilih emosi bingung, 10% atau 3 responden memilih emosi bahagia, 4% atau 1 responden memilih emosi sedih, dan 3% atau 1 responden memilih emosi putus asa. Pada gambar keempat menunjukkan respon terhadap video keempat yang memperlihatkan seorang laki-laki dengan ekspresi wajah jijik ketika melihat dan memakan oyster. Hasil menunjukkan sebanyak 93% atau 28 responden memilih emosi jijik dan sisanya 7% atau 2 responden memilih emosi bingung. Pada gambar kelima menunjukkan respon terhadap video kelima yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang tersenyum dengan emosi bahagia. Hasil menunjukkan 93% atau 28 responden memilih emosi bahagia dan 7% atau 2 responden memilih emosi putus asa. Selanjutnya pada gambar ke-6 menunjukkan respon terhadap video ke-6 yang dimana video tersebut menampilkan seorang perempuan yang sedang mengekspresikan amarahnya dengan berteriak dan melakukan tindakan impulsif seperti menggunting foto seseorang yang membuatnya marah. Hal tersebut memang menunjukkan emosi marah dan sebanyak 93% atau 28 responden itu memilih emosi marah, 4% atau 1 responden memilih emosi jijik, 3% lainnya memilih emosi kebingungan. Selanjutnya pada gambar ke-7 menunjukkan respon terhadap video ke-7 yang dimana video tersebut menampilkan seorang perempuan dengan ekspresi wajah sedih yang kemudian membaringkan tubuhnya ke kasur seperti telah putus asa. Nah, terkhusus video ke-7 dan video ke-8, responden dibebaskan untuk memilih lebih dari satu emosi.
Hasilnya, sejumlah 1 responden itu memilih emosi marah, sebanyak 21 responden memilih emosi sedih, sebanyak 7 responden memilih emosi kebingungan, dan 23 responden lainnya memilih emosi putus asa. Selanjutnya, pada gambar ke-8 menunjukkan respon terhadap video ke-8 yang dimana dalam video tersebut menampilkan karakter dengan menunjukkan berbagai ekspresi wajah secara runut mulai dari bahagia, marah, kebingungan, hingga sedih tanpa adanya bahasa yang terucap ataupun terdengar. Hasilnya, sebanyak 25 responden memilih emosi marah, sebanyak 12 responden memilih emosi sedih dan kebingungan, dan sejumlah 3 responden memilih emosi putus asa, dan 1 responden memilih emosi takut. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap individu umumnya mampu mengenali emosi yang ditunjukkan orang lain meskipun sebatas melalui isyarat komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi. Isyarat tersebut dapat ditafsirkan secara sama tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi persepsi lain karena pandangan yang bersifat subjektif. Teori dari Paul Ekman mendukung pengenalan emosi dasar dari ekspresi wajah. Nah, beliau juga menyebutkan bahwa komunikasi nonverbal ini memiliki kekuatan yang cukup efektif dalam menyampaikan emosi.